Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Kali ini Mahasab akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Pesugihan Dua Penari. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Perkenalkan, aku Re, anak dari ayahku yang bernama Jailani dan ibuku yang bernama Fadilah. Ibuku adalah wanita pekerja keras yang giat mencari penghasilan. Dari berjualan nasi ketan 1 toko emas ayah sudah tidak dapat diselamatkan. Ia rela bangun jam 2 dini hari, mempersiapkan barang dagangannya dan pulang di sore hari dengan membeli perhiasan emas dalam jumlah kecil. Sementara ayah keluar membawa koper kulitnya hendak mencari pekerjaan di kota. Pulang selalu di saat kami semua sudah tertidur lelap dengan badannya yang bau alkohol dan asap rokok. Ibu harus mengorbankan waktu tidurnya untuk membuat teh agar ayah tidak mabuk lagi. Kelak, nanti jika kamu menikah, ini adalah emas kawinmu, kata ibuku menunjukkan emas kepunyaannya padaku. Jangan beritahu ayahmu. Ini semua rahasia ya. Baik ibu, kataku dengan polosnya. Aku bertekad menjaga rahasia ibu rapat-rapat. Beruntung sekali, ayah berpikir kalau jaket katun merah itu ikut ludes dimakan bara api kala itu. Namun, suatu saat aku tanpa sadar membocorkannya saat aku bermain dengan temanku di halaman rumah. Ibu aku punya emas di jaket merahnya, kataku setelah temanku pamer seolah guci-guci impor di rumahnya dan ular peliharaannya. Nanti buat hadiah aku kalau aku menikah. Aku tidak sadar, ayah baru mau berangkat saat aku sedang asyik bercerita, memamerkan harta orang tua masing-masing. Ayah berjalan kembali ke dalam rumah. Pertengkaran pun pecah di pagi yang damai itu. Setahun kemudian, ibu hamil adikku. Aku selalu mengelus-ngelus perut ibu, menantikan adik untuk menjadi teman bermainku kelak. Ibu berhenti berjualan nasi ketan. Ia pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk menjahit. Aku senang sekali bisa menghabiskan waktu di rumah bersama ibu. Ayah mulai rutin berangkat pagi hari saat kami semua masih terlelap. Aku hampir tidak pernah melihat batang hidung ayah sejak ibu hamil. Ia selalu pulang jam 4 pagi membawa bungkusan merah. Bahkan saat ibu menangis terseduh-seduh saat jarinya tertusuk jarum, ayahlah yang muncul di perkataannya. Dan saat itulah pertama kalinya aku diberikan uang jajan untuk beli es dan sirup dari penjualan es serut. Aku berlari dengan sangat lincahnya menyambut penjual es serut. Saat itulah ibu berteriak dari dalam rumah. Darah menguncur di lantai sangat banyak. Ibu mengerang kesakitan. Aku segera memanggil Tante Ren, mamanya temanku, karena aku panik. Ibu kamu keguguran, Re, kata Tante Ren. Maafin ibu nak, gak bisa kasih kamu adik. Berita keguguran ibu langsung menjadi perbincangan kampung. Tak kalah ayah tidak pernah berada di sisi ibu untuk menenangkannya. Aku mulai tumbuh besar. Ibu terus mengalami keguguran hingga beberapa kali dalam kurun waktu 4 tahun. Sampai aku tumbuh besar dari umur 6 tahun yang takut darah hingga aku berusia 10 tahun.
Aku mulai berhenti mengharapkan adik dari ibu. Yang aku lakukan hanyalah membantu ibu mencuci baju di sungai dan berjualan nasi ketan. Ibuku menjadi perbincangan warga kampung. Mereka selalu bertanya dengan pertanyaan aneh padaku saat aku berjalan mengintari kampung. Kenapa ibu selalu keguguran? Apakah ibu tidak bisa menjaga kesehatan? Apa ibu jarang beribadah jadi hukuman Tuhan? Atau pertanyaan yang sering sulit aku jawab seperti di mana ayahku saat ibu keguguran? Aku selalu pulang menangis sesegukan, tidak kuat menahan pertanyaan pedas ibu-ibu kampung. Lalu tibalah saatnya di petang hari di mana aku mendengar sebuah kidung. Itu yang sangat halus, halus sekali seperti seorang biduan tinggal di dalam rumah. Aku sudah mendengar suara itu sejak ibu hamil dan keguguran 3 kali. Aku sudah beberapa kali bertanya pada ibu tentang kidung itu. Ibu hanya menggelengkan kepala. Yang aku tahu, ibu pernah bertanya soal ini pada ayah, dan selalu berujung pertengkaran. Satu perkataan ibu yang membuatku tidak lagi berani bertanya soal kidung itu. Kamu membuat perjanjian dengan setan? Aku memutuskan mencari tahu sendiri dari mana suara kidung wanita itu. Di hari itu juga, aku mencongkel lubang kunci dengan jarum pentul yang aku bengkokkan milik ibu. Saat aku membuka pintu, aku melihat kain merah menutupi seluruh dinding. Terdapat wangi bunga melati yang hampir layu dan bekas dupa. Terdapat 3 buah piring. Piring pertama berisi buah-buahan yang sangat ranum. Piring kedua berisi kuntum-kuntum bunga melati yang dicampuri dengan bunga sepatu. Piring ketiga berisi perhiasan ibu. Kok ada emas ibu di sini? Kamu dapat dari mana? Dari ruangan itu, Bu. Kataku menunjuk ruangan itu. Ibu menganggah lalu berjalan ke ruangan itu, lalu menangis. Ibu pun menghancurkan tempat tidur dan merobek-robek kain merah yang ada di dinding ruangan itu. Kamu berusaha menjual istrimu, berani-beraninya kamu, kata ibu. Arwah, tunjukkan padaku wujudmu. Pada siapa suamiku membuat perjanjian? Mendadak jendela terbuka dan terbanting. Anjing-anjing di seluruh kampung ribut bersuara. Aku tidak takut. Ibu berjalan ke dapur dan mengarahkan pisau ke udara. Saat itulah ayah memergoki aku dan ibu membongkar ruangan yang selalu ia kunci itu. Ayah pun menarik pisau itu dari tangan ibu. Ibu berteriak sangat kencang hingga seluruh urat kepalanya keluar. Ayah membopong tubuh ibu yang pingsan ke ruang tamu. Lalu ayah memelototiku. Pasti kamu yang bikin bahaya nyawa ibu kan? Ayah memukul tangan dan pantatku dengan rotan hingga memar berdarah. Cukup, teriak ibu yang tiba-tiba bangun. Kamu membahayakan keluarga kita. Sudah aku bilang, kamu tidak usah ikut campur. Aku ingin kita kaya, dan aku sudah berusaha. Kamu bisa jual emas-emasku untuk buka usaha. Bukan dengan cara seperti ini. Kita sudah bicarakan soal ini. Buat apa aku buka usaha? Kalau ujung-ujungnya semua ludes dibakar. Kamu wanita tahu apa soal usaha? Kalau nanti kita bangkrut lagi, kamu mau tanggung jawab? Mau dapat modal dari mana kamu? Intinya, aku tidak mau kamu membuat persekutuan dengan setan seperti ini. Kita bisa kaya dengan cepat. Aku cuma butuh 3 hari ini, oke? Tanya ayah. Jadi, sekarang kamu kembali ke dapur dan masakin aku makanan malam, oke? Jadi istri yang baik ya. Tidak ada kesan romantis dari kata-kata ayah itu. Aku yakin ibu sangat tertekan. Hari-hari berikutnya ibu jatuh sakit.
Kondisinya semakin memprihatinkan hingga ia tidak bisa bangun dari tidurnya dan menjahit. Kondisi itu bertahan selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Ustadz yang aku bawa ke rumah dengan meminjam uang tetangga. Tidak ada yang tahu penyakit apa yang ia derita. Namun, rumah kami semakin lama semakin besar sejak ibu sakit. Setiap hari selalu datang tukang renovasi rumah. Bahkan truk-truk datang membawa barang-barang mahal seperti vas bunga mewah, meja makan kayu jati, sofa-sofa ukiran khas, bahkan televisi dan radio. Kami tidak memesan ini, Pak. Ini benda yang sangat mahal. Kami tidak sanggup bayar, kataku. Semua ini sudah dibayar, Tuan. Tuan tidak perlu khawatir. Tuan cuma harus tanda tangan, kata kurir. Hal ini terus terjadi. Rumah kami semakin megah, bak istana dengan dekorasi dan benda mahal yang sangat-sangat tidak berguna. Semua ini tidak digunakan untuk pengobatan ibu. Maafin ibu, nak. Ibu yang salah, katanya setiap hari saat aku membantu memandikannya. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu harus sehat lagi. Sesekali ibu kesurupan arwah seorang wanita. Ia selalu bangkit dari tempat tidurnya, menyisir rambutnya, menari dengan mata terpejam, dan makan bunga melati layu setiap matahari terbenam. Aku selalu mengambil sisirnya, membantu ia meluruskan badannya, dan memijat-mijat perut ibu untuk memuntahkan bunga melati layu itu. Aku mengandalkan jamu hangat untuk membuat tidurnya tenang di malam hari. Ibu pernah sampai berjalan sendiri ke dapur saat aku lengah dan hampir menyanyat lehernya. Aku berusaha keras menjauhkan tangannya dari lehernya sendiri saat itu terjadi. Hingga aku menangis tidak tahan dan memarahi arwah itu. Aku membawa ibu ke salah satu masjid untuk meminta bantuan. Kakinya selalu menolak berpijak di lantai masjid. Ia selalu meringis. Panas, nak. Panas. Ibu gak mau masuk. Kita pulang saja. Seorang ustadz pun membantu ibu untuk masuk masjid dengan menjamah telapak kakinya. Ibu selalu muntah setiap masuk ke masjid. Muntahannya seperti darah pekat berwarna hitam, sampai menjadi tontonan jamaah masjid. Ayahmu harus segera menghentikan ritual itu, kata ustadz itu saat aku berbicara langsung dengannya. Ibumu tampak menerima siksaannya. Saya bukannya tidak berusaha, ustadz. Saya hanya tidak sanggup. Sang ustadz pun memandang ke arah rumah kami, lalu menatapnya begitu tajam seakan sesuatu tengah menjaga gerbang rumah kami. Sudah berapa lama ayahmu melakukan ini, Rey? 5 tahun, jawabku. Maaf sebelumnya kalau saya lancang, namun kalian harus tahu kalau ada sosok hitam setinggi pohon cemara berdiri menghalangi pintu masuk, tidak mengizinkan kami masuk, kata ustadz. Aku dibuat terkejut dengan fakta itu. Tenang, kami akan meminta izin untuk masuk melihat-melihat. Ustadz memejamkan mata dan berdoa, lalu mulai berjalan masuk. Dalam penerawangan itu, beliau melihat 2 orang penari yang berdiri di bangkai pintu di kiri dan kanan. Wajah mereka begitu cantik, pakaian mereka mewah. Kami tidak diperbolehkan masuk oleh mereka berdua, atau kita semua akan mati. Tunggu, tidak ada yang bisa Ustadz lakukan. Aku mohon, aku ingin ibu sembuh. Ibumu harus pindah ke rumah orang tuanya untuk pemulihan. Atau kau bisa meminta ayahmu untuk membersihkan rumah itu. Rumah ibu sudah runtuh. Nenek dan kakek sudah meninggal juga.
Ibu tidak memiliki siapapun selain ayah dan aku. Tunjukkan pada kami jalan keluar, Ustadz. Dua penari itu sudah menjadi pemilik tempat itu, dan mereka sedang mengadakan pesta di sini. Kami tidak bisa mengusirnya begitu saja. Paling tidak kami harus menunggu pesta ini berakhir untuk bisa berbicara dengan mereka berdua. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba tubuh ibuku bergejolak dan kesurupan. Ustadz muda nan tampan, kau hanya ingin berbicara kan? Aku bisa mengeluangkan waktu, kata ibu dengan suara yang sangat lembut. Siapa namamu? Aku penari paling cantik di bangsal Rumingangga. Aku tinggal di sini bersama kakakku. Kau sangat tampan. Bolehkah aku memilikimu? Kata ibu masih menari dalam posisi duduk. Boleh aku bicara dengan kakakmu sekarang? Kamu belum menjawab pertanyaanku, Ustadz muda. Ibu mulai berhenti menari dan diganti dengan posisi duduk yang sangat anggun bak seorang ratu. Kau mengganggu pestaku. Jika kau ingin mengusirku dari wilayah kekuasaanku, kau bisa membawakanku sesuatu. Apa yang kau inginkan? Ibu menunjuk aku. Aku panik luar biasa. Aku hanya perlu melakukannya untuk mengusirku dari rumah ini. Ibu memberikan sang ustadz sebuah keris yang dibungkus kain merah yang bahkan tidak pernah aku ketahui ada di rumah ini. Tepat di jantung. Ibu sadar ibu. Kenapa ibu mau bunuh aku? Aku salah apa, Bu? Aku berteriak memohon-mohon. Rey, sadar. Ini bukan ibumu, seru sang ustadz. Keluar dari ibu ini sekarang juga. Maafkan aku, Rey. Kami tidak tahu kalau ayahmu membawa seorang ratu ke dalam rumah. Kami butuh berdiskusi untuk melakukan pembersihan ini. Butuh waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Ini pembersihan yang sangat berisiko. Kau bisa berada dalam bahaya. Tiba-tiba dari arah belakang. Ada apa ini? Tanya ayah. Kalian berani-beraninya kalian ikut campur urusan keluarga kami. Pergi! Teriak ayah. Ayah, sadar ayah. Ayah tahu siapa yang ayah undang ke rumah kita. Ayah belum dengar semuanya. Ayah pun menamparku sangat keras. Tahu apa kamu, ha? Siapa yang membawa semua kekayaan ini ke rumah kita? Hah? Kamu. Pergi sana anak haram. Pergi. Aku akan pergi sama ibu, kataku lalu masuk ke rumah. Ibu. Aku berteriak sangat keras. Ibu menggorok lehernya sendiri. Darah membanjiri dapur. Ibu, bangun ibu. Pemakaman ibu pun hari itu dilangsungkan. Hatiku benar-benar hancur. Aku tidak berhenti menangis. Ayah benar-benar menghancurkan keluarga ini berkeping-keping. Aku dikunci dari luar kamar. Aku jatuh tertidur saat aku terlalu lelah menangis. Lalu sayup-sayup aku mendengar suara iringan penari yang begitu meriah. Irama gendang, suling, dan kecapi yang sangat merdu diiringi dengan nyanyian sajak paningki yang begitu indah. Aku terbangun, mendapati pintu kamarku terbuka. Seraya begitu terang di luar sana, aku berjalan melewati pintu. Aku pun mendapati rumah ini begitu ramai, sesak penuh dengan orang-orang. Mereka semua berbaju mewah berkilauan. Laki-laki memegang tongkat dan merokok dengan cerutu. Wanita-wanita memakai baju turi indah, hiasan kepala emas permata, dan mutiara di leher dan telinga mereka.
Musik indah mengiringi pesta. Begitu banyak hidangan enak di atas meja. Sup kepala ikan mujair, daging kerbau panggang yang menggugah selera, sayur-sayuran orak-arik berwarna-warni di atas pinggang yang besar. Aku melihat dua orang penari berjalan ke tengah panggung. Aku tidak mengenali kedua perempuan itu sama sekali. Apakah mereka berdua ini yang merasuki ibuku? Mereka berdua berbalutan pakaian sutra berwarna-warni dengan motif jahitan benang emas dan perak. Batu berlian menghiasi jari-jari mereka dan kepala mereka. Mereka mulai menari dengan gemulai diiringi musik. Mereka berdua menatapku. Mata mereka berdua tertuju padaku, seakan sedang memanggilku. Aku pun mencuri pandangan ke tubuh mereka. Mataku tertuju pada salah satu penari. Aku melihat sebuah sabuk keris dan gagang keris yang muncul di punggung penari itu. Aku memberanikan diri mendekati penari itu dan mencuri keris itu. Seketika keramaian itu berhenti menatapku dengan tajam. "Aku tidak akan mengizinkanmu mengambil nyawaku," kataku menyodongkan keris itu di hadapan penari yang aku yakini adalah ratu dari keramaian ini. "Beraninya kamu!" teriak ratu itu lalu menggenggam ujung keris itu. "Bagaimana bisa kamu mengambil kerisku begitu saja? Kembalikan!" teriaknya. Tangannya begitu kuat seperti kekuatan kuda prakasa. "Aku bukan orang mati. Aku lebih kuat darimu," teriakku. Keris itu pun lepas dari tangan sang ratu. Aku pun mengayunkan keris itu ke keramaian arwah itu yang kini menampakkan wujud asli mereka saat mereka mati. Ada yang rahangnya terbelah, wajahnya hancur sebelah, tidak berkepala, dan lain-lain. "Dewa melindungiku. Kalian semua tidak ada tandingannya denganku. Pergi dariku." Arwah-arwah itu berjalan mundur. Aku membawa kabur keris itu dan masuk kembali ke kamarku. Aku berlari begitu jauh. Aku tidak mengira bahwa kamarku sangat jauh. Seperti berlari dari ujung kota satu ke ujung kota lain. Aku mendengarkan arwah-arwah itu tertawa, menangis, berkidung, dan marah. Aku menggenggam keris itu hingga aku tidak sadar tanganku mulai berdarah. Dan tiba-tiba muncul ibuku ikut berlari. "Ayo nak, kita lari," teriak ibu. "Ibu," seruku masih menggenggam keris itu. "Aku rindu ibu." Aku mulai berlari sambil menangis. "Bukan sekarang nak, ayo kita lari," teriak ibu lalu menggenggam tanganku. Aku merasakan genggaman tangan ibu sembari menahan tangisku. Aku tiba di pintu kamarku. "Masuk nak, cepat." Aku melihat ibuku membentangkan tangannya, menahan arwah-arwah yang mengajarku sambil menangis seakan mengisyaratkan tidak boleh ada yang melukai anakku. Aku masuk ke kamarku dan aku mendapati diriku berada di belakang rumah. "Ya ampun Re, kamu gak apa-apa nak?" tanya Tante Ren. Aku bingung kenapa aku bisa berada di sumur belakang rumah. "Tante, ada apa ini? Kenapa ramai begini?" tanyaku heran. Semua orang nampak sesah memenuhi rumahku. Aku mengenali mereka semua, tetangga-tetanggaku, kampungku. "Kamu sudah menghilang selama 3 hari nak. Kamu kemana saja?" tanya Tante Ren yang menangis. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku masih berusaha mencerna semuanya. Dari kemarin itu muncul ayahku. "Dari mana kamu dapat itu?" tanya ayah. Aku pun kebingungan. Aku tidak sadar bahwa aku tengah menggenggam keris sang penari. Ayah pun menarik keris itu dari aku, lalu dia lari.
Kamu dapat dari mana, nak? Tanya Tante Ren. Ayah kamu nyimpen begituan. Kok bisa? Ayah, ayah! Aku berteriak lalu berusaha bangun. Namun rasanya tubuhku tidak bisa bergerak. Jantungku bergedup kencang. Ya udah, jangan dikejar dulu, nak. Kamu pasti kelelahan. Ayo kita istirahat di rumah tante ya, kata Tante Ren. Semua warga pun memberikan jalan untuk aku dan Tante Ren. Aku diberikan selimut hangat. Aku tertidur sangat pulas. Tidak ada mimpi yang aneh sedikit pun di rumah Tante Ren. Aku mencium aroma bubur kacang hijau yang sangat wangi bercampur pandan. Kamu sudah bangun, nak? Tanya Tante Ren. Gimana? Sudah baik kan? Aku pengen ketemu ibu, kataku. Aku benar-benar berharap bisa bertemu dengan ibu di mimpi. Ternyata nggak bisa. Iya, itulah kata-kata yang muncul dari mulutku saat aku pertama kali bangun. Aku sungguh-sungguh ingin bertemu sama ibu di mimpi. Kalau kamu mau ketemu ibu, nanti kita ke sana bareng ya, kata Tante Ren. Tapi itu bubur buatan Tante dihabiskan dulu, supaya kamu ada tenaga ya. Pelan-pelan aja makannya. Setelah selesai makan, aku dan Tante Ren segera ke pemakaman. Ibu, aku tahu itu ibu semalam. Terima kasih udah melindungi aku. Aku pengen banget bisa ngobrol sama ibu lagi. Jangan tinggalkan aku ya, kataku berdoa di papan arwah bertuliskan nama ibu. Esok harinya, sang ustadz menemuiku untuk sekedar berbelasungkawa. Aku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir dengan cucuran air mata yang tidak henti. Aku benar-benar mengutarakan niatku untuk meninggalkan rumah. Baru 1 minggu aku pergi dari rumah, ayahku hidup dengan kondisi yang semakin parah. Raganya ingin memberontak, namun hanya busa-busa yang keluar dari mulutnya disertai air mata yang keluar. Aku tidak putus-putusnya membaca ayat suci Al-Quran dan menggenggam tangannya, hingga tibalah saatnya ayahku menyudahi penderitaannya. Ia mengembuskan nafas terakhirnya tepat di hari kelahirannya, tanggal 8 bulan 8, tepat sebelum ia meninggal. Ia sempat menyebut nama kedua jin wanita itu sambil menatap ke pintu kamar tidurnya. Ayuni dan Dororatu, 2 penari yang diundangkannya. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Pesugihan 2 Penari. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mang Asep pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Dan satu lagi, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.